Di episode kali ini, gua akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh Bintang, salah satu musisi idealisme. Dia bercerita ketika dia manggung di salah satu balai desa, namun konsernya tak biasa. Penontonnya pun tak biasa. Penonton konser Bintang itu adalah ratusan makhluk astral dan goib tentunya. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balik lagi bareng gue Pikir Taufik di Rumah Gudang Misteri. Di episode kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh Bintang, salah satu musisi idealisme. Dia bercerita ketika dia manggung di salah satu balai desa, namun konsernya tak biasa. Penontonnya pun tak biasa. Penonton konser Bintang itu adalah ratusan makhluk astral dan goib tentunya. Lalu seperti apa ceritanya? Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Tentunya tekankan tombol lonceng juga. Dan kalau misalnya kalian punya cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di Rumah Gudang Misteri.official. Tanpa bernawa waktu, kita gas ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Bintang mengelap senar gitar akustiknya. Debu TV segera kembali menempel. Balai pertemuan kota tua terasa lembab dan berbau apek. Campuran kayu lapuk dan dupa yang entah kapan terakhir dibakar. Lampu panggung tunggal yang remang-remang memancarkan cahaya kuning keemasan, menyoroti deretan kursi kayu tua di depannya. Balai itu seharusnya penuh. Hari ini adalah gigs pertamanya setelah sekian lama berjuang. Namun, hanya ada 15 penonton. Mereka duduk terpisah. Dia membengkuk seolah patung lilin yang dilebur dalam kegelapan. Mereka semua mengenakan pakaian yang aneh, gaya kuno, yang Bintang kenali dari foto-foto lama era penjajahan. Tidak ada yang bertepuk tangan saat Bintang naik panggung. Tidak ada yang berbicara, bahkan tidak ada yang bergerak. Selamat malam, sapa Bintang. Suaranya terdengar terlalu keras dan kesepian di ruangan sebesar itu. Ia mencoba tersenyum. Terima kasih sudah datang. Malam ini Bintang akan membawakan beberapa lagu baru. Hening, 15 pasang mata itu hanya menatapnya, datar dan tanpa ekspresi. Bintang mulai memetik gitar. Melodi yang ia mainkan adalah sebuah lagu riang tentang harapan. Tetapi entah kenapa, balai tua ini, lagu itu terdengar seperti ratapan. Saat mulai bernyanyi, ia mendengar sesuatu. Bukan tepuk tangan, tetapi desahan. Suara itu datang dari penonton di barisan paling depan.
Desahan panjang, dingin, seperti napas yang tertahan lama, lalu dilepaskan perlahan. Bintang terbatuk kecil. Mungkin ia salah dengar. Ia terus bernyanyi, memaksa matanya untuk tidak fokus pada penonton, tetapi pada senar gitarnya. Di tengah lagu tiba-tiba terdengar suara. Suara itu seperti gesekan sepatu salah satu penonton. Seorang wanita dengan kebaya putih pudar dan rambut disanggut tinggi mengubah posisi duduknya. Gerakannya kaku, seolah ia baru saja dicabut dari tidur yang panjang. Ia menoleh perlahan ke arah Bima. Mata wanita itu tidak berkedip. Mereka seperti dua lubang hitam yang menelan cahaya. Ketegangan yang meningkat, Bintang mulai terasa tidak nyaman. Ia mempercepat tempo lagunya, ingin segera menyelesaikannya. Lagu selesai, Bintang menunggu setidaknya satu tepuk tangan. Namun, hening. Dan desahan tadi kembali, kali ini lebih banyak dan lebih jelas, seperti bisikan embusan angin dari 15 paru-paru yang tidak bernapas. Terima kasih, kata Bintang. Suaranya sedikit bergetar, ia menelan ludah. Lagu berikutnya judulnya Bayangan Malam. Ia memulai lagu kedua, lagu ini lebih lambat dan lebih kelam. Begitu melodi yang menyayat hati, namun itu memenuhi ruangan. Hal-hal aneh mulai terjadi. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Bisa melihat tapasnya sendiri dengan mengepul tipis. Lalu ia melihatnya. Penonton yang tadi duduk kaku kini sedikit membungkuk. Posturnya mereka mulai aneh, seperti tulang yang dipaksa menusuk ke arah yang salah. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan kumis tebal, kini menundukkan kepalanya begitu rendah hingga dagunya hampir menyentuh dada. Bintang mencoba mengabaikan mereka, tetapi naluri pertahanan dirinya berteriak. Jantungnya berdebar kencang, menyaingi irama gitar. Saat ia mencapai bagian refren lagu, Bintang melakukan kesalahan fatal. Ia menatap langsung ke arah salah satu penonton. Penonton itu seorang gadis kecil, duduk di barisan ketiga, mengenakan gaun bludruk usang. Saat mata Bintang bertemu dengannya, gadis itu tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum gembira. Itu adalah senyum lebar yang melebihi batas anatomis wajah manusia. Sudut bibirnya tertarik hingga dekat ke telinga, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu runcing dan gelap, seolah berlumuran lumpur kering. Dan yang paling mengerikan, Bima menyadari bahwa gadis itu dan semua penonton lainnya tidak memiliki bayangan, meskipun cahaya lampu panggung tepat menyoroti mata mereka. Lantai di bawah kursi mereka tetap gelap total. Tiba-tiba suara tepuk tangan terdengar. Itu suara tepuk tangan yang lamban, berat dan basah. Bukan dari depan, tapi dari penonton di belakang. Bima menoleh cepat. Di belakang 15 penonton tadi, di barisan paling belakang yang tadinya kosong kini terisi penuh. Ratusan mata tanpa bayangan menatapnya dari kegelapan. Mereka tidak hanya duduk, mereka berdiri. Bintang menjatuhkan plektrumnya, jari-jarinya kaku di senar. Ia mencoba berteriak, tetapi yang keluar hanya suara serak. Mereka mulai bergerak serempak. Langkah kaki mereka tidak mengeluarkan suara, hanya ada gemerisik kain usang dan desahan yang semakin keras, seperti angin yang mendesis di antara retakan pintu. Penonton barisan depan yang berkebaya putih kini berjalan lurus ke arah panggung.
Kepalanya masih sedikit miring, memperlihatkan lehernya yang tampak sangat puncak dan memanjang. Bintang menarik napas, mengambil gitar akustiknya dan menjadikannya tameng. Jangan dekat, jangan mendekat. Akhirnya menemukan suaranya. Tepuk tangan yang basah itu semakin cepat. Ratusan makhluk di belakang tersenyum dengan senyuman yang sama mengerikannya seperti gadis kecil tadi. Wanita berkebaya putih itu sudah mencapai batas panggung. Ia mengangkat satu tangan yang kurus, kuku-kukunya panjang, hitam dan tajam. Musikmu indah, bisiknya. Suara itu seperti bisikan cangkang kosong yang digelindingkan di batu. Mainkan lagi untuk kami selamanya. Bintang tidak berpikir, ia melompat dari panggung, meninggalkan gitar mahalnya. Ia berlari ke pintu belakang balai, satu-satunya jalan keluar. Saat ia membuka pintu kayu yang berat itu, ia mendengar ratusan desahan di belakangnya berubah menjadi aungan serentak yang memekakan telinga. Memenuhi balai tua, Bintang berlari keluar ke jalanan kota yang diselimuti kabut. Tidak menoleh ke belakang, ia terus berlari hingga mencapai keramaian dan cahaya kota. Keesokan paginya, polisi menemukan balai pertemuan kota tua dalam keadaan terkunci dari dalam. Di atas panggung yang remang-remang, di sebelah mikrofon yang jatuh, ada gitar akustik mahal milik Bima. Senarnya terputus semua, seolah ditarik paksa. Dan tepat di tengah deretan kursi penonton di barisan pertama, ada satu plektrum gitar milik Bintang. Diletakkan dengan rapi, Bintang tidak pernah lagi menyentuh gitar. Setiap kali ia mendengar desihan angin atau melihat kursi yang kosong dari kejauhan, ia hanya bisa mengingat senyum lebar yang melampaui batas dan ratusan mata tanpa bayangan yang bertepuk tangan untuk musiknya, musik terakhir. Ia tahu para penonton itu menyukainya dan mereka akan selalu menunggunya kembali untuk pertunjukan berikutnya. Oke, teman-teman, segitu saja dulu di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.